Hai, Assalamualaikum. Kami dari Universitas Siba Palembang, dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Lara Nutami, Alila Zahira, Solahuddin, dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Saskia Jamila Hairani, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntansi. Sebenarnya, apa sih yang disebut dengan modal ventura syariah? Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum modal ventura syariah ada 3. Yang pertama adalah Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir, Nomor 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Keberadaan perusahaan modal ventura syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau yang disingkat dengan BPUI, yaitu sebuah badan usaha milik negara dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara. Dan pada tahun 1973, BUMN ini mendirikan anak usaha yaitu PT Bahana Arta Ventura. Dan selanjutnya, PT Bahana Arta Ventura ini juga mendirikan modal ventura daerah di berbagai provinsi di Indonesia. Ciri-ciri dan karakteristik modal ventura. Yang pertama adalah pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. Kedua, metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai. Yang ketiga, produk pembiayaan modal ventura dilakukan atau dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank atau non-bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura. Yang keempat, jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan karena sifat pembiayaan lebih condong ke sebuah bentuk investasi. Yang kelima, sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara untuk kemudian sampai pada masanya dilakukan investasi. Selanjutnya, bagi perusahaan modal ventura syariah terdapat karakteristik khusus, ialah terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu yang pertama adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain, yang pertama, maisir atau perjudian, dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional atau ribawi yang termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, produsen, distributor serta perdagangan makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kelima, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah atau utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Tujuan utama perusahaan modal ventura syariah sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK 010/2012 tentang perusahaan modal ventura. Yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru. Kedua, pengembangan perusahaan yang pada awal usahanya mengalami kesulitan dana. Ketiga, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Yang keempat, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Yang kelima, membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.
pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura. Dalam setiap bisnis modal ventura akan melibatkan berbagai macam pihak. Yang pertama, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Dalam praktik bisnis modal ventura, perusahaan modal ventura inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, dan sebagainya. Jadi, tidak hanya bertindak sebagai investor. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha. Perusahaan pasangan usaha atau yang sering disebut juga sebagai investee merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk bisa mengembangkan produknya. Yang ketiga, penyandang dana. Ada kalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Dalam kasus ini, perusahaan modal ventura yang berkedudukan hanya sebagai fund management di samping berkedudukan sebagai investee management. Jenis pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura juga dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan cara pemberian bantuan. Pada cara pemberian bantuan ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pendekatan satu tingkat atau single tier approach. Yang kedua, pendekatan 2 tingkat atau two tier approach. Yang kedua, berdasarkan cara penghimpunan dana. Dan berdasarkan cara penghimpunan dana ini juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, leverage venture capital. Yang kedua, equity venture capital. Dan yang terakhir, berdasarkan kepemilikan yang dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama, private venture capital company. Yang kedua, public venture capital company. Yang ketiga, bank affiliate venture capital company. Dan yang terakhir adalah conglomerate venture capital company. Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam 3 cara. Ketiga cara ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, penyertaan modal langsung, equity financing, yang merupakan penyertaan pada perusahaan pasangan dan dengan cara mengambil sejumlah saham perusahaan pasangan usaha atau PPU, dan penyertaan modal langsung didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 /DSN MUI /4/2001. Yang kedua, penyertaan modal tidak langsung atau semi equity financing. Pembiayaan dalam modal tidak langsung dilakukan dengan cara membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh PPU. Dan penyertaan modal tidak langsung melalui obligasi konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 59 /DSN MUI /5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil. Sebagai aplikasi dari akad mudharabah atau musyawarakah, bentuk instrumen pembiayaan menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi 1. Penyertaan saham, 2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, 3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kesimpulannya yaitu modal ventura syariah dan modal ventura konvensional hampir sama. Yang membedakannya yaitu modal ventura syariah menggunakan prinsip dan hukum Islam yang berlaku. Baiklah, selesai sudah materi kali ini. Kami dari Kelompok 3 mengucapkan terima kasih bagi yang menonton video ini. Kami harap video ini dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai modal ventura syariah. Dan apabila ada pertanyaan, dapat menanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa.